Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, siswa-siswi MTS 3 Nganjuk, kita bisa melaksanakan kegiatan belajar bersama walaupun lewat virtual atau pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan membahas Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelumnya mungkin di antara kalian belum ada yang kenal. Nama saya Iwan Dwi Setiawan, alamat Desa Karangsono, Kecamatan Olojaret. Kita lanjutkan. Nanti tujuan pembelajaran kita seperti itu. Bisa memahami, menganalisis keistimewaan Al-Quran, dan sampai bisa menyajikan data atau fakta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sejarah diturunkannya Al-Quran itu ada periodisasi periode Makkiyah, yakni Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua periode Madaniyah, periode Madinah, itu periode ketika Nabi Muhammad SAW sudah berhijrah. Sejarah pembukuan Al-Quran itu sebelum Nabi wafat itu ayat demi ayat itu dihafalkan oleh para sahabat, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada di batu, ada di kulit hewan, dan sebagainya. Dan itu karena bahasanya yang sangat tinggi, itu cepat sekali tersebarnya. Ketika setelah Nabi Muhammad wafat, itu banyak sekali para sahabat yang gugur dalam peperangan, contohnya di Yamamah, dan banyak sekali perbedaan dalam membaca. Maka khalifah yang ketiga, yakni Umar bin Khattab, memerintahkan kepada para sahabat untuk menyalin mushaf, jadi dikumpulkan tulisan-tulisan kemudian dibukukan. Pengertian dan hakikat Al-Quran secara bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan atau yang dibaca. Al-Quran menurut istilah yaitu kalamullah, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Keutamaan Al-Quran yang pertama, tidak sah sholat seseorang itu kalau tidak membaca sebagian ayat Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah, itu salah satu rukun Islam, rukun sholat. Yang kedua, Al-Quran mudah untuk dihafal, tua, muda, anak kecil itu mudah untuk menghafalkan. Yang ketiga, Al-Quran terpelihara dari takrif dan tabdil, perubahan dan penggantian. Jadi kalau ada yang ingin mengganti satu huruf atau harokatnya itu pasti ketahuan, karena banyak yang menghafal. Allah sendiri dalam ayatnya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Al-Quran terjaga dari pertentangan kontradiktif apa yang ada di dalamnya. Jadi dalam isi Al-Quran itu, kandungannya itu tidak ada pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya tentang proses penciptaan atau proses terbentuknya janin dalam kandungan
seorang ibu yang hamil itu ternyata betul ketika diteliti oleh para medis, 40 hari berupa darah, 40 hari berupa daging, 40 hari berupa tulang. Yang disebutkan dalam Al-Quran seperti itu ternyata betul. Jadi nggak ada pertentangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kelima, Al-Quran merupakan mukjizat dan tidak seorang pun mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Jadi, mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kalau mukjizat yang lainnya itu ya ketika itu saja, tapi kalau Al-Quran sampai akhir zaman itu tetap ada dan terjaga keasliannya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi baik isinya, baik tata bahasanya. Itu dalam Al-Quran diterangkan, tantang manusia untuk membuat seperti Al-Quran, tidak ada yang bisa. Karena itu para ahli bahasa dunia dikumpulkan untuk membuat semisal Al-Quran, tidak ada yang bisa. Selanjutnya yang keenam, Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya. Ada, kalau ingin tenang baca Al-Insyirah, Al-Nasr. Kalau kena penyakit santet baca Al-Falaq, itu bukti. Mudah sekali belajar, mudah lagi. Nah, gimana sikap dan perilaku kalau kita cinta pada Al-Quran? Satu, selalu meluangkan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Jadi setiap hari anak-anakku kalau bisa ya, baca satu ruku atau satu ayat, satu surat, kalau juz sama surat-surat pendek itu. Usahakan setiap hari baca Al-Quran. Jadi sahabat, teman yang menemani kita di dunia dan akhirat itu Al-Quran. Maka kita harus sering-sering kali membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran secara benar. Tajwidnya, makhrajnya, itu harus benar. Harus belajar. Belajar kalau belum bisa. Mencari ilmu itu tidak ada kata berhenti. Ini nggak usah malu kalau belajar tentang ilmu agama. Walaupun sudah tua, kalau belum bisa ya wajib belajar. Yang ketiga, meletakkan Al-Quran di tempat yang terhormat. Jadi kalau bisa menata buku itu Al-Quran yang di atas. Jangan Al-Quran ditumpaki buku yang lainnya. Kalau membawa Al-Quran ya jangan seenaknya saja, dipegang itu biasa di atas pusar, di atasnya di nandure udah ya seperti ini. Yang keempat, mengamalkan ajaran yang tergantung dalam Al-Quran. Diamalkan. Kalau perintah sholat ya laksanakan sholat. Al-Quran menyebutkan jual beli yang benar ya lakukan jual beli yang benar dan sebagainya. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Kalau bisa sudah mengamalkan dan bisa ya diajar kepada orang lain. Walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Alkitab, buku. Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil, pembeda antara yang salah dengan yang benar. Al-Dzikri, peringatan, diperingatkan semuanya amal perbuatan kita kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang keempat, An-Nur, cahaya sebagai petunjuk. Al-Huda,
seperti cahaya penerang. Bayangkan ketika kita dalam gelap gulita, dalam kegelapan, Al-Quran itu sebagai cahaya petunjuk kita. Al-Bayyinah, keterangan, penjelasan. Nah, ini benaran Al-Quran itu. Tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Manusia tidak akan bisa. Dan itu terpelihara terpelihara keasliannya. Kalau kitab yang lainnya sudah dirubah, bahkan bahasanya sudah ada yang hilang. Isi pokok Al-Quran, akidah, percaya, yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, ibadah, tata cara ibadah pada Allah, muamalah, hubungan antara manusia, hubungan kemasyarakatan, jual beli, bertetangga, kerjasama, dan sebagainya. Akhlak karimah, berperilaku, adabnya, sopan santunnya pada orang tua, pada tetangga, pada orang lain. Tarikh, sejarah. Al-Quran disebutkan sejarahnya umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, dan lain sebagainya. Syariat, hukum-hukum dalam menjalankan perintah Allah. Itu isi pokok kandungan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran terhadap kitab yang lainnya, membenarkan isi kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Membenarkan kitab yang masih asli. Kalau sekarang itu sudah campur tangan manusia, sudah dirubah manusia kitab-kitab yang lainnya. Membenarkannya yang mana? Mengisahkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, kedudukan Al-Quran terhadap kitab lainnya ini menjadi batu ujian. Maksudnya apa? Kalau kitab yang terdahulu itu sesuai dengan Al-Quran, ya dibenarkan. Kalau sudah tidak sesuai, ya tidak benar atau itu disalahkan. Jadi kitabnya Nabi Musa, Taurat, ya ketika perilakunya ketika zamannya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Daud, ya perilaku ketika kitabnya Nabi, umatnya Nabi Daud itu. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Itu seperti yang saya sampaikan, kalau Al-Quran itu sampai akhir zaman terjaga keasliannya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini kelebihan Al-Quran daripada kitab yang lainnya. Segi keasliannya, Al-Quran terjaga keasliannya, tidak bisa dirubah oleh manusia. Isi kandungan Al-Quran lebih sempurna, lebih lengkap, mulai dari ibadah, mulai dari muamalah. Segi susunan bahasanya sangat tinggi sekali, tidak ada yang bisa menandinginya. Kalaulah orang-orang sedunia ini dikumpulkan, ahli-ahli tata bahasa dikumpulkan untuk menandingi Al-Quran, tidak ada yang bisa. Pernah itu ketika zamannya Abu Bakar, ada yang mengaku seorang nabi palsu, membuat semacam Al-Quran, tidak bisa, bahkan ditertawakan. Dari segi misi yang diemban, kalau kitab yang lainnya itu hanya untuk ketika umatnya Nabi tersebut, tapi kalau Al-Quran untuk semua manusia. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Makanya mari kita pegang betul, kita pedomi betul
Al-Quran ini agar selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa manfaat barokah fid-din hadal akhirah. Selanjutnya tugas kalian untuk mengerjakan tugas-tugas di UKBM. Dari saya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.